Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munazarah atau ilmu debat yang dikarang oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai at-taqsimul aqli wa taqsim al-istiqra'i. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya taksim itu berdasarkan tabayunil aksam wa takhalufiha dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan taksim hakiki dan ada yang disebut dengan taksim i'tibari. Kedua pembahasan ini atau kedua taksim ini sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, taksim bi'tibari inhisaril maksim fima yudhkaru minal aksam. Taksim berdasarkan terbatasnya sesuatu yang dibagi atau maksim kepada bagian-bagiannya itu juga dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan taksim akli dan ada yang disebut dengan taksim istiqroi. Nah, apa yang disebut dengan taksim al-akli itu? Nah, ini akan dijelaskan sekarang. At-taksimul akli, pembagian al-akli yang bersifat akli, atau kita terjemahkan at-taksimul akli ini sebagai pembagian logis ya, al-akli. Wa ammat taksimul akli, dan adapun pembagian yang bersifat akli atau yang bersifat logis, fahuwa maka adapun at-taksimul akli ma adalah sesuatu ia jezimu yang memastikan al-aklu apa akal fihi di dalam ma bin hisaril maksimi dengan terbatasnya maksim sesuatu yang dibagi fi aksamihi di dalam bagian-bagiannya maksim bimujarradin nadhari dengan semata-mata melihat fil kismati di dalam kismah. Kismah ini adalah proses pembagian. Kismah ini sama dengan taksim. Taksim itu adalah proses pembagiannya sehingga melahirkan bagian-bagian dari maksim, dari sesuatu yang dibagi. Nah, yang dinamakan dengan taksim akli itu adalah pembagian yang mana akal memastikan bahwasanya maksim itu memang hanya terbatas pada bagian-bagian yang telah disebutkan. Tidak ada bagian lain. Akal tidak membayangkan adanya pembagian lain dari selain bagian-bagian yang disebutkan. Ini yang disebut dengan at-taksimul akli, yaitu akal memastikan bahwasanya maksim itu terbagi pada bagian-bagian yang telah disebutkan dan tidak membayangkan adanya bagian lain selain yang telah disebutkan. Itu yang disebut dengan at-taksimul akli. Kaqaulina, seperti perkataan kita. Al-adadu, adapun bilangan, imma zaujun, ada kalanya ialah genap, wa immala, dan ada kalanya tidak. Wa huwa dan adapun lah, yang tidak genap ini, al-fardu adalah ganjil. Maksimnya di sini adalah al-adad. Sementara ismunnya atau bagiannya adalah zauj dan la. Nah, zauj dan la zauj artinya genap dan tidak genap. Nah, dengan melihat
kismah ya, atau proses pembagian ini, akal kita tidak membayangkan adanya bagian lain selain dari bagian zauj dan la zauj. Ya, bagian itu atau bilangan itu kalau tidak genap ya dan tidak genap, tidak ada pilihan ketiga. Akal kita tidak membayangkan adanya pilihan ketiga. Bilangan itu kalau genap ya tidak genap. Yang tidak genap itu hanya ada farad yaitu ganjil. Itu yang disebut dengan taksimul akli. Contohnya lagi, wa kaqaulina dan seperti perkataan kita, al-ma'lumu adapun al-ma'lum sesuatu yang diketahui itu imma ada kalanya maujudun ialah ada, aula ay aula maujud atau tidak ada. Al-ma'lum ini adalah maksim, sesuatu yang dibagi. Sementara maujud dan la maujud adalah kismunnya atau bagiannya. Dengan hanya semata melihat pada proses pembagian ini, proses pembagian maklum kepada maujud dan la maujud, akal kita tidak membayangkan adanya kismun yang lain. Tidak membayangkan pilihan ketiga dari selain maujud dan la maujud ini. Artinya, maksim yaitu al-maklum ini hanya terbatas pada maujud dan la maujud. Akal kita tidak membayangkan adanya bagian lain selain maujud dan la maujud. Itu yang disebut dengan at-taksimul akli. Wa kaqaulina dan seperti perkataan kita al-mumkinu, adapun sesuatu yang mungkin, imma jauharun ada kalanya berupa jauhar, substansi, aula ay aula jauhar atau bukan substansi. Al-maksim di sini adalah al-mumkin, sementara kismunnya yaitu jauhar dan la jauhar. Nah, dengan hanya semata melihat pada kismah di sini atau proses pembagian ini, akal kita tidak membayangkan adanya kismun yang ketiga, yaitu bagian yang ketiga selain dari jauhar dan la jauhar. Artinya, akal kita memastikan bahwasanya al-mumkin itu hanya terbatas pada jauhar dan la jauhar, tidak membayangkan adanya pilihan ketiga. Itu yang disebut dengan at-taksimul akli. Wa nahwi dzalika dan contoh ya, dan contoh selain selain ini ya, selain al-adad imma zaujun wa imma la wal fard. Itu yang disebut dengan at-taksimul akli. Sekarang, apa yang disebut dengan at-taksimul istiqroi? Wa ammat taksimul istiqroi dan adapun pembagian al-istiqroi ini yang bersifat penelitian atau induktif, yang bersifat induktif, fahuwah maka adapun taksimul istiqroi, ma adalah pembagian, isinya ma ini adalah pembagian, yujawizu yang membolehkan al-aqdu apa akal, fihi di dalam ma, bimujarradihi dengan semata-mata akal, min ghairil tifatin tanpa menoleh, ilal wujudil khariji pada wujud khariji, wujud sesuatu yang ada, al khariji di luar, yang sudah ditemukan di alam nyata, di alam luar. Itu disebut dengan wujudul khariji, sesuatu yang ada di luar, yang sudah menjadi fakta di alam luar. Itu yang disebut dengan wujudul khariji. Kitab misalnya ada kitab di atas meja. Itu kan tampak jelas berada di alam luar, maka itu disebut dengan al-wujud al-khariji. Akal membolehkan wujud kismin akhoroh, akan adanya bagian lain ghairil aksamil madhkurati, selain bagian-bagian yang disebutkan. Lakinnahu akan tetapi apa akal, idza nazara ialah apabila melihat apa akal,
ilal aksamil mawjudati fi'lan, pada bagian-bagian yang ada fi'lan secara aktual, wa nadhar, dan melihat apa akal, ila anna tatabu'ah, bahwa sesungguhnya at-tatabu, apa tatabu? Tatabu ini adalah mengamati ya. Wa nadharah, dan melihat apa akal, ila anna tatabu'ah, bahwa sesungguhnya apa tatabu, mengamati, wal bahsi, dan mengkaji, wal istiqsa'i, dan meneliti secara menyeluruh, la yujadu, ialah tidak ditemukan, ba'daha, setelah al-aqsam al-mawjuda fi'lan, ba'daha, setelah al-aqsam al-mawjuda fi'lan, tidak ditemukan ismun akharu, apa bagian yang lain. Qadha, maka memastikan apa akal, atau menetapkan apa akal, qadha, menetapkan apa akal, bintifa ima, dengan tiadanya sesuatu, jawazahu, yang membolehkan apa akalhu terhadap ma, awalan, pertama kali. Jadi yang dinamakan taksim istiqroi itu adalah taksim, pembagian, yang mana akal masih membayangkan adanya kismun yang lain, bagian yang lain selain yang kismun atau bagian-bagian yang telah disebutkan. Akal masih memungkinkan atau masih membayangkan adanya bagian lain selain bagian-bagian yang telah disebutkan. Hanya saja ketika tatabbu, ketika mengamati ya, mengkaji dan meneliti secara menyeluruh, nah, hanya saja setelah meneliti, mengkaji dan meneliti secara menyeluruh, maka tidak temukan bagian bagian yang lain selain yang disebutkan. Sehingga setelah mengadakan penelitian itu, maka akal menetapkan bahwasanya bagian yang dimungkinkan itu, yang dibayangkan itu tidak ada. Bagian yang dimungkinkan atau yang dibayangkan itu tidak ada. Itu yang disebut dengan at-taksimul istiqroi. Pendeknya seperti ini, taksim istiqroi itu adalah, taksim istiqroi ini adalah pembagian yang mana akal masih membayangkan adanya bagian yang lain selain yang telah disebutkan. Hanya saja setelah mengadakan penelitian, pengkajian secara menyeluruh, maka apa yang dibayangkan ada tersebut ternyata tidak ada. Yang ada hanya yang sudah disebutkan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Itu yang disebut dengan at-taksim al-istiqroi. Ini mungkin akan lebih jelas dengan contoh ya. Wadzalikah, dan adapun at-taksimul istiqroi, kataksimil unsuri, seperti pembagian unsur, yaitu yang disebut dengan unsur ini adalah unsur-unsur dasar, ilal ma'i, pada air, watturabi, dan debu, wal hawa'i, dan udara atau tanah, turab ini, watturabi, dan tanah, wal hawa'i, dan hawa, udara, wan nari, dan api. Jadi para filosof dulu itu membagi unsur dasar dari alam semesta ini pada air, yaitu tanah, udara, dan api. Apabila kita melihat ya hanya semata-mata pada pembagian ini, akal masih memungkinkan, masih membayangkan adanya unsur lain selain ma, turab, hawa, dan nar ini. Mungkin saja ya ada kismun yang lain. Namun setelah meneliti, setelah mengkaji, ternyata unsur dasar ini hanya memang terbatas pada ma, turab, hawa, dan nar. Itu yang dimaksud dengan taksimul istiqroi.
Apa yang dibayangkan oleh akal bahwa masih ada pembagian lain itu tidak ada setelah mengadakan penelitian dan pengkajian secara menyeluruh. Contohnya lagi, ini mungkin lebih jelas. Wa kataksimil kalimati, dan seperti pembagian kalimat ilasmin pada isim, wa fi'lin dan fi'il, wa harfin dan huruf. Dengan hanya melihat pada taksim ini, pada pembagian ini, akal kita masih membayangkan adanya pembagian kalimat tersebut selain isim, fi'il dan huruf. Akal masih membayangkan bisa saja ada kalimat selain isim, selain fi'il dan huruf. Hanya saja ketika mengadakan penelitian secara menyeluruh kepada bahasa-bahasa Arab, maka tidak ditemukan kalimat selain isim, fi'il dan huruf ini. Meskipun akal membayangkan ada, namun setelah teliti tidak ditemukan adanya bagian lain selain isim, fi'il, huruf. Nah, itu yang disebut dengan taksim al-istiqroi. Pembagian isim ini, pembagian kalimat ini pada isim, fi'il, huruf ini berdasarkan penelitian. Meskipun akal masih membayangkan adanya kismun yang lain. Nah, itu ya. Contohnya lagi, wakataqsimil mubtada'i, dan seperti pembagian mubtada ila zahirin wa mutmarin pada mubtada isim zahir dan mubtada isim dhamir. Wakataqsimil khabari, dan seperti pembagian khobar ila mufradin pada khobar mufrad, wa jumlatin dan khobar jumlah, wa syibhi jumlatin dan khobar syibh jumlah. Fa innakah, maka sesungguhnya kamu, laukultah ialah andaikan berkata kamu, al khobaru adapun khobar, salah satu aksamin adalah 3 bagian. Mufradun yaitu khobar mufrad, wa jumlatun dan khobar jumlah, wa syibhu jumlatin dan syibhu jumlah. Dhannal aklu. Nah, ai jawaza, ini dhanna ini maksudnya adalah jawaza. Dhannah menduga kuat, al aklu apa akal, bimujarradin nazri dengan semata-mata melihat, ila hadil aqsami salasati pada bagian-bagian yang 3 ini, yaitu mufrad, jumlah dan syibhu jumlah. Dhannal aklu wujuda kismin akhor. Apa yang diduga oleh akal itu adanya kismin akhor, bagian yang lain. Dengan semata hanya melihat pada 3 bagian ini, akal masih membayangkan adanya bagian yang lain selain mufrad, jumlah dan syibhu jumlah. Walakinahu, akan tetapi akal, idza staqra'ah, apabila meneliti apa akal, kalamal arabi, terhadap kalam Arab, wa tatabba'ah, dan mengamati apa akal, al-ibaratil waridata anhum, terhadap ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan, al-waridata yang datang anhum dari al-arab, allati yang tashtamiluh yang mencakup apa, allati alal khabari atas khabar, jazamah maka memastikan apa akal, bi anna hadhil aqsama salasatah, bahwa sesungguhnya apa bagian-bagian yang 3 ini, mustawibatun ialah memuat, mustawibatun ialah memuat, li jami'il akhbari terhadap seluruh khobar-khobar atau pembagian khobar. Fantafa, maka tiada indahu di sisi akal, hina id, ai hina istaqra'a wa tatabba'a, ketika melakukan penelitian dan pengamatan, tiada jawazu kismin akhor, apa kebolehan bagian yang lain, wahalum majarra, dan begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan taksim istiqroi. Taksim istiqroi itu adalah taksim yang didasarkan pada penelitian. Misalnya, mubtada
itu terbagi kepada mubtada zahir dan mudmar. Ini dihasilkan berdasarkan penelitian pada kalam Arab, pada perkataan atau bahasa orang-orang Arab. Meskipun demikian ya, meskipun demikian pembagian mubtada pada zahir dan mudmar ini akal akal kita dengan hanya melihat pada pembagian ini akal kita masih memungkinkan adanya bagian lain selain zahir dan mudmar. Hanya saja ketika melihat kalam Arab, meneliti dan mengamati secara menyeluruh, tidak ditemukan bagian yang lain selain zahir dan mudmar. Nah, itu yang disebut dengan at-taqsim al-istiqra'i. Bedanya dengan taksim al-aqli itu adalah kalau taksim al-aqli, akal itu ya tidak membayangkan adanya bagian lain selain yang disebutkan. Sementara taksim istiqroi itu adalah akal masih membayangkan adanya bagian lain selain yang disebutkan. Hanya saja ketika mengadakan penelitian secara menyeluruh, maka tidak ditemukan bagian yang lain selain yang telah disebutkan tersebut. Itu yang disebut dengan taksim istiqroi. Itu yang disebut dengan taksim istiqroi. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.